Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, salam penyuluh hukum. Sahabatku sekalian, ternyata sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Seperti terjadinya pertengkaran seperti adu mulut yang berlanjut dengan kekerasan fisik, pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan, seperti yang baru-baru ini terjadi. Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya gara-gara istri pulang larut malam, yang ternyata istrinya atau mulutnya berbau alkohol, kemudian suaminya mencekik istrinya hingga tewas. Kemudian ada juga pertengkaran antara suami dengan istri lantaran salah satu pihak cemburu, kemudian suami membacok istrinya. Ada juga anak yang dipaksa ibunya menjadi juru parkir. Kalau tidak mau, anak tersebut akan dianiaya ibunya. Suami melakukan kekerasan terhadap istri, atau sebaliknya, istri melakukan kekerasan terhadap suami. Kemudian ada juga orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau sebaliknya anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Dan masih banyak lagi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini masih saja terjadi. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tentu dilakukan oleh orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga itu sendiri. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu suami, istri, dan anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau dengan istri seperti mertua, keponakan, ipar. Kemudian karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Kemudian orang yang bekerja membantu rumah tangga seperti asisten rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Itulah orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilarang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Jika seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri, atau istri melakukan kekerasan fisik terhadap suami, atau suami dan istri melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, atau anak melakukan kekerasan fisik kepada orang tuanya, atau majikan melakukan kekerasan fisik terhadap asisten rumah tangganya, atau sebaliknya, yang pada intinya adalah setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang-orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga seperti dengan cara menampar, memukul, menendang, menjambak, mencakar, dan lain-lain, yang akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, maka sanksi bagi pelaku kekerasan fisik tersebut itu berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika akibat dari perbuatan kekerasan fisik tersebut korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 2. Jika akibat dari kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 3. Akan tetapi jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan tertentu atau menjalankan pekerjaan jabatannya atau menjalankan mata pencahariannya, seperti hanya ditampar, ditendang saja, dan akibat tamparan tersebut korban hanya mengalami sakit sesaat saja dan masih bisa melakukan aktivitasnya, maka jika korban tidak terima atas perbuatan kekerasan tersebut, maka agar pelaku tersebut dapat dipidana, maka korban harus terlebih dahulu membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Karena untuk kasus ini masuk dalam kategori delik aduan. Hal ini diatur dalam pasal 51. Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ini, yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 4. Kemudian sanksi bagi setiap orang yang melakukan kekerasan psikis terhadap orang-orang yang dalam lingkup rumah tangganya, seperti dengan cara membentak, mengancam atau mengintimidasi, mempermalukan, mengejek, menghina, dan lain-lain, maka sanksi bagi pelaku kekerasan psikis tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Jika kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 2. Kemudian sanksi bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang-orang yang dalam lingkup rumah tangganya, seperti dengan cara mencium, meraba, memeluk, hingga pemaksaan hubungan seksual, maka berdasarkan pasal 46 junto pasal 8 huruf A, pelaku kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Adapun sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Hal ini tercantum dalam pasal 47 junto pasal 8 huruf B dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian sanksi bagi setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, maka berdasarkan pasal 49 junto pasal 9, pelaku penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Sahabatku sekalian, demikian tentang orang-orang yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga yang dilarang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Demikian, semoga bermanfaat dan harus diingat, stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.